Pernahkah kalian membayangkan bagaimana jika Indonesia, Malaysia, dan negara-negara tetangga kita pernah menjadi satu daratan raksasa? Bukan sekadar cerita dongeng, ini adalah kenyataan ilmiah yang dikenal sebagai Sundaland. Mari kita mundur puluhan ribu tahun ke belakang untuk mengungkap misteri muncul dan tenggelamnya benua yang hilang ini. Kisah Sundaland dimulai pada zaman es, sebuah periode ketika sebagian besar air di bumi membeku menjadi lapisan es raksasa di kutub. Akibatnya, permukaan air laut turun drastis, bahkan lebih dari 100 meter lebih rendah dari sekarang. Penurunan inilah yang membuka jembatan darat dan menyatukan wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya menjadi satu daratan super yang luasnya hampir 2 kali lipat India modern. Bayangkan betapa menakjubkannya pemandangan saat itu. Sundaland adalah surga tropis yang subur. Hutan hujan lebat membentang sejauh mata memandang. Menjadi rumah bagi megafauna yang kini telah punah, seperti gajah purbastegodon, badak raksasa, dan harimau purba. Sungai-sungai besar yang sekarang berada di dasar laut, seperti Sungai Sunda Utara dan Sungai Sunda Timur, mengalir deras melintasi dataran rendah ini, menciptakan ekosistem yang sangat kaya dan beragam. Bagi manusia purba, Sundaland adalah dunia penuh peluang. Mereka tidak memerlukan perahu untuk berpindah dari wilayah yang kini menjadi Jawa ke Kalimantan. Mereka bisa berjalan kaki, mengikuti aliran sungai, dan berburu hewan di sepanjang daratan yang sama. Bukti-bukti arkeologis seperti peralatan batu dan fosil manusia purba menunjukkan bahwa Sundaland adalah salah satu koridor migrasi paling penting dalam sejarah umat manusia. Dari sinilah nenek moyang kita menyebar ke seluruh kepulauan Nusantara hingga mencapai Australia. Namun, seperti semua hal di dunia ini, tidak ada yang abadi. Zaman es tidak berlangsung selamanya. Sekitar 20.000 tahun yang lalu, suhu bumi mulai menghangat secara perlahan. Gletser raksasa di kutub mulai mencair, melepaskan miliaran meter kubik air kembali ke lautan. Inilah awal dari akhir bagi Sundaland. Proses tenggelamnya Sundaland tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah proses yang berlangsung selama ribuan tahun. Sebuah drama alam yang lambat, namun tak terhindarkan. Setiap abad, permukaan laut naik beberapa sentimeter. Wilayah pesisir yang dulunya daratan subur mulai tergenang. Lembah-lembah sungai perlahan berubah menjadi teluk dan selat. Manusia dan hewan yang tinggal di dataran rendah terpaksa harus terus bergerak, mencari tempat yang lebih tinggi untuk bertahan hidup. Bisa kita bayangkan kepanikan yang terjadi. Generasi demi generasi menyaksikan tanah leluhur mereka ditelan oleh air. Cerita tentang banjir besar kemungkinan besar lahir dari memori kolektif akan peristiwa dahsyat ini, yang diwariskan dari mulut ke mulut hingga menjadi mitos dan legenda di berbagai kebudayaan di Asia Tenggara. Puncak dari proses ini terjadi sekitar 10.000 hingga 7.000 tahun yang lalu, dalam sebuah periode yang dikenal sebagai banjir besar Sunda atau Sunda Shell Flood. Kenaikan permukaan laut menjadi sangat cepat. Daratan yang tadinya menyatu akhirnya terpecah-pecah. Jembatan darat antara Asia dan Kepulauan Nusantara terputus. Sumatera dan Jawa terpisah. Kalimantan menjadi pulau tersendiri. Laut Jawa dan Selat Karimata yang kita kenal sekarang terbentuk dari dataran yang dulu bisa dijelajahi dengan berjalan kaki. Inilah momen transformatif yang membentuk geografi Asia Tenggara modern. Sundaland yang megah telah hilang, tenggelam di bawah gelombang, meninggalkan puncak-puncak tertingginya sebagai pulau-pulau
yang kini kita tinggali. Meskipun telah tenggelam, warisan Sundalan tetap hidup. Keanekaragaman hayati yang luar biasa di Indonesia dan Malaysia adalah sisa-sisa langsung dari ekosistem Sundalan yang kaya. Banyak spesies hewan dan tumbuhan yang tersebar di berbagai pulau memiliki nenek moyang yang sama, yang dulu bebas berkeliaran di satu daratan. Jejak genetik manusia juga menceritakan kisah migrasi kuno melintasi daratan ini. Kisah Sundalan bukan hanya tentang geologi dan masa lalu. Ini adalah pengingat yang kuat tentang betapa dinamisnya planet kita. Perubahan iklim bukanlah hal baru, dan permukaan laut bisa naik dan turun secara dramatis. Mempelajari Sundalan memberi kita perspektif tentang kekuatan alam dan bagaimana peradaban manusia harus terus beradaptasi untuk bertahan hidup. Dari daratan raksasa yang hilang hingga kepulauan yang kita cintai hari ini. Kisah Sundalan adalah babak penting dalam sejarah bumi dan sejarah kita sebagai manusia. Sebuah epik tentang kemunculan, kehidupan, dan akhirnya ketenggelaman sebuah dunia. Terima kasih sudah menyimak perjalanan kita menelusuri jejak Sundalan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai